Beli barang itu sebenarnya pengen apanya? Sesuai budgetnya. Sesuai budgetnya. Kalau Mbak Aida sesuai budgetnya ya. Ya. Kalau saya itu lebih melihat kalau kita membeli barang itu ada dua hal yang pasti saya pertimbangkan. Satu value, ya kan? Dua experience. Value-nya. Kita mau beli apa? Kita mau beli. Kenapa kok kita, contoh paling sederhana lah, kita beli sepeda motor. Kenapa kok kita beli yang salah satu merek mungkin yang cc-nya besar dan lain sebagainya? Tentu kan beli value-nya, nilainya. Baru setelah itu kita beli experience-nya. Nah, di Mercedes ini ada hal yang unik ya, dimana kalau sebenarnya kalau kita tahu, kita pasti akan cinta. Kita tahu pasti akan cinta. Masalahnya tidak semua orang Indonesia atau tidak banyak orang Indonesia yang tahu sehingga menjadi gak cinta. Gitu ya. Jadi kalau belum kenal. Jadi sekilas tentang sejarah Mercedes ya. Mercedes itu mulai ditemukan oleh 3 orang ya. Kenapa kok lambang Mercy itu ada 3 ya? Ada 3 itu sebenarnya ditemukan oleh 3 orang. Itu kurang lebih tahun 1886 ya, di mana Carl Benz namanya itu menemukan mobil bensin pertama kali di dunia. Ya, itu di wilayah Stuttgart. Ya, Stuttgart itu di Jerman. Nah, kemudian bersama dengan Daimler ya, Gottlieb Daimler namanya, dan juga Wilhelm Maybach. Jadi 3 orang itu akhirnya merancang sebuah mobil yang akhirnya sampai dengan sekarang dikenal dengan mobil Mercedes. Jadi ditemukan 1886, kemudian 1901 dijual dengan nama bukan Mercedes-Benz, tetapi Daimler, namanya Daimler Motorwagen saat itu 1901. Kemudian baru dijual tahun 1926. Itu dengan nama Mercedes-Benz. Nah, kalau kita mau tahu nama Mercedes itu juga ada sejarahnya, Mbak. Jadi Mercedes itu nama putri dari marketing pertama yang berhasil menjual mobil Mercedes itu. Jadi marketingnya asal Austria, putrinya namanya Mercedes, akhirnya mobil pertama dijual atas namanya Mercedes-Benz. Seperti itu sih ya. Nah, jadi tahun 1926 mobil pertama Mercedes-Benz dijual. Jual ya? Iya. Itu masih penjualan di wilayah Eropa, Jerman, atau udah gimana Pak? Ya. Mulai merambatnya ke kita itu kapan sih? Sebenarnya sejak pertama kali juga sudah dijual ke mana-mana ya, tapi mungkin mulai familiar. Mungkin mulai familiar di Indonesia itu kurang lebih tahun 60-an. Walaupun tahun 50 ada. Tahun 55 itu mobil kepresidenannya Bung Karno itu salah satu adalah Mercedes-Benz. Tapi memang masih cukup rare item ya. Tahun 60 itu mulai masuk. Kalau dulu namanya yang Mercy bentuknya ada belakangnya kayak Batman gitu, itu namanya Mercy Batman, orang terkenal tahun 60-an. Itu udah masuk Indonesia, buktinya sampai sekarang barangnya ada. Kemudian tahun 70-an itu Mercy Barong namanya, yang lampu depannya tegak berdiri, belakangnya sudah lurus biasa. Kemudian tahun 80 sampai tahun 85 itu Mercy, tahun 80 sampai 85 itu Mercy Tiger. Mercy Tiger yang orang sekarang terkenal dengan bentuk retronya. Jadi salah satu Mercy yang bentuk retro sepanjang masa sampai dengan sekarang itu ada Mercy Tiger. Jadi bagi para pecinta-pecinta Mercy yang bentuknya retro itu pasti sukanya Mercy Tiger. Tahun 80 sampai 85. Tahun 86 sampai kurang lebih tahun 90, tahun 95, 86 sampai 95 itu ada Mercedes Baby Benz. Yang ya kalau si boy, catatan si boy dulu, film catatan si boy itu yang terkenal pasti tuh Mercedes Baby Benz. Tapi mungkin Mbak Ida belum lahir saat itu ya. Gitu. Nah, itu mulai salah satu adalah produk tersukses dari Mercedes. Tahun 85 sampai tahun 95 Mercedes Baby Benz. Modelnya sih macam-macam, nanti kita kecilkan juga. Nah, tahun 96 sampai tahun 2002 itu
New Ice yang lampunya bulat-bulat dua yang tegak, New Ice. Nah kemudian ada tahun 2003 sampai 2011 itu W211 yang bulat tapi agak tidur. Kemudian 2012 itu ada W212 seperti contohnya seperti ini udah W212 ya, salah satunya ini yang seri E. Kemudian kalau seri C itu W204 dan seterusnya lah tentunya ya, nanti kita akan batasin sampai yang pusat. Jadi sejarahnya panjang, tapi pastinya kalau kita lihat Mercedes ini kan pasti punya pasar, pasti punya penggemar tentunya, karena saya juga salah satu penggemar Mercedes. Saya juga seneng Mercy, kita juga kenal banyak orang, jadi punya banyak penggemar tentunya. Ya itu sejarahnya sih Mercedes Mbak ya. Nah yang apa namanya Pak Danu, tadi kan Pak Danu sebutin sebenarnya orang itu beli barang itu memang dari value ya, harga ataupun experience. Jadi kalau misalnya nih orang mau beli Mercy berarti ya tipe orang yang seperti apa Pak Danu? Oke. Nanti mungkin Pak Dodi bisa nambahin ya Pak Dodi. Iya. Ini menurut saya ya. Iya, menurut saya. Gini Pak Danu, saya lihat nih dari penjelasan awal ya kan sampai akhir tuh sepertinya Pak Danu tuh sangat mantap banget nih sejarahnya Mercy. Jadi ya tentunya semua orang, para Japos lovers atau netizen yang ikut melihat di sini pasti punya preferensi masing-masing ya. Tapi mungkin saya akan sedikit cerita tentang yang nggak dikata Mercedes terus ya. Jadi ada 3 mobil yang cukup terkenal ada di Indonesia, mobil Eropa. Kalau ada Volvo, ada Mercedes, ada BMW ya. Kalau Volvo, Anda mau beli safety, super safety, itu belilah Volvo. Jadi kalau mau beli tank, bahasanya belilah Volvo. Jadi seperti itu. Tahan banting, itu hanya kuat gitu. Bukan berarti 3 mobil itu tidak safety, tapi terkenalnya Volvo paling safety. Walaupun mungkin bentuknya agak tertinggal dibanding dengan yang lain. Kalau mau beli sporty ya, tapi sepertinya gayanya Mbak Aida ini kan sporty sekali, saya juga nggak tahu ya. Tapi pasti suka lihat. Iya, kalau saya suka sporty. Ya itu beli BMW. Oh, BMW ya. Tapi saya yakin Mbak Aida pasti suka yang elegan dan prestisius. Pasti sukanya cowok yang elegan atau yang sporty? Yang sporty sih. Yang sporty ya, oke. Berarti suka yang muda-muda gitu. Ya, kalau beli Mercy berarti yang elegan dan prestisius. Artinya orang membeli Mercy tidak hanya dia membeli transportasi atau just riding, only riding. Dia juga membeli faktor experience. Gimana? Kalau kita mau hanya beli mobil untuk transport, kita nggak perlu beli mobil mewah-mewah. Kita cukup beli mobil yang biasa, transport dari satu titik ke satu titik, lah selesai. Tapi kalau kita naik Mercedes, itu kita akan mendapatkan pengalaman tersendiri di dalam. Bagaimana kita melihat ke depan, cara memegang, dan yang paling penting Mbak, dimanapun Anda turun, kalau naik Mercy pasti dihormati. Contoh, di mall, Anda parkir di lobi, naik Mercy pasti dibukain atau mungkin dibawain. Walaupun mungkin mobil Mercy itu mobil Mercy lama ya, yang harganya murah, tapi ya juga pasti dilayani beda sama yang baru-baru lebih mahal tapi kelihatan, tapi nggak seperti itu. Ya, artinya value-nya apa? Sejarah, pengalaman sebagai mobil pertama bensin yang keluar, kemudian pasti mobil kepresidenan atau mobil pejabat itu rata-rata Mercedes ya, seperti itu pasti mempunyai value tersendiri, tidak hanya sekedar jalan mengantarkan tapi ada rasa tersendiri. Dan yang paling penting terakhir apa? Experience ya. Ada satu hal yang paling penting, gengsinya. Walaupun tahunnya lama ya Pak. Iya. Harganya lebih tinggi daripada mobil baru yang keluar sekarang yang kelas-kelas malah di atas 300-400 kali ya, 300 juta, 400 juta. Tapi kalau pakai mobil Mercy tahun 2010, 2009 ya masih gagah atau masih elegan gitu. Sebenarnya ini banyak orang yang tidak tahu Mbak,
bahwa memang gini, orang naik Mercy udah kelihatan mahal, padahal sebenarnya belum tentu. Jadi artinya worth it sebenarnya sama harganya, tapi orang udah langsung berpikir itu mahal. Nah ini yang saya beli, Mbak. Jadi sebenarnya saya belinya nggak seberapa, tapi harganya itu loh luar biasa. Kalau kita bawa Mercy, Mbak, yakin Mbak cewek-cewek lihat semua, Mbak. Berarti prestisnya itu loh, Pak. Prestis, ya, prestis. Jadi enaknya itu pasti terbalut dengan kemewahan, ya, otomatis ya. Jadi saya mau tanya ke Pak Dodik nih, ya Pak Dodik ya kan, kan udah biasa megang mobil-mobil mobil-mobil nih Pak Dodik. Nah dari Pak Dodik sendiri mendalami dunia permersian itu, boleh tahu lah, boleh cerita ke Jampos Lover semua yang ada di luar sana itu sejak kapan, terus sampai saat ini istilahnya masih tertarik nggak terkait dengan Mercy? Oke. Jampos Lover sebenarnya saya tadi tertarik dengan pernyataan dari bos saya sih sebenarnya, Pak Danu. Ya kan, sore ini kita berkumpul bersama semuanya. Tadi ada satu kalimat yang saya cukup menarik sebenarnya, yaitu prestis. Pada saat kita membawa salah satu merek kendaraan Eropa ya, terutama kebetulan di belakang kita ada Mercy. Walaupun jika disandingkan dengan mobil-mobil baru dari Asia, Jepang terutama yang harganya sudah di atas 200 jutaan, ternyata Mercy masih lebih murah yang ada di belakang kita sekarang, Mercy dan tipe ini, kecuali tipe Tesla, karena memang masih produk baru. Ya. Tadi saya melihat seandainya disinggung tadi sama Pak Doni keluar dari mobil ini, antara orang bawa mobil Asia dan mobil Eropa, pasti banyak mata melihat sebenarnya kepada mobilnya terutama sebenarnya, bukan kepada siapa yang naik akhirnya. Jadi kalau naik Mercy ya? itu, naik mobil Mercy itu hidung pesek jadi manja itu ya. Oh iya iya. Karena tadi saya memang secara tidak langsung emosi seseorang tersugestinya dari merek biasanya. Karena dari merek yang lihat wah Mercy ternyata mahal itu. Ya, walaupun di sebelahnya ada Avanza di kota baru yang lebih mahal. Ya. Itu yang memang menjadi nilai jual pada saat kita memiliki unit-unit Eropa. Nah, selanjutnya kebetulan di tahun 2013 dan 2014 selama 2 tahun saya menekuni di dunia Mercy. Pada saat itu masih menjabat selevel kepala mekanik. Kebetulan saat itu yang saya pegang adalah Mercy C200 CCI. Selama 2 tahun berkoordinasi dengan beberapa agen pemodal merek, ini ada agen Denmark dan Argentina. Ya, ternyata perawatan Mercy tidak serumit seperti apa yang kita bayangkan. Ya, kenapa saya bilang tidak rumit? Ternyata Mercy itu unitnya sebenarnya tidak mudah rusak dan barangnya pun semuanya awet karena tidak ada KW 1 maupun KW 2. Ya, jadi ini yang membuat nilai jual dan nilai perawatannya menjadi lebih murah sebenarnya jika dibandingkan dengan mobil-mobil Eropa kelasnya. Ya. Kenapa pada saat itu saya hanya melihat kira-kira kalau teman-teman punya Mercy sanggup gak sih rawatnya? Iya. Ya. Itu udah pertanyaan Ya. bagaimana? Ya. Ternyata semakin mobil ini dirawat, itu semakin mobil ini tidak gampang rusak. Beda halnya dengan mobil Eropa, tidak kita pakai. Tapi teman-teman di luar biasanya menggunakan mobil-mobil Eropa militer. Karena biasanya jika mobil Eropa sering dipakai, nilai jualnya berdasarkan kilometer yang akan dicari, sehingga membuat nilai jualnya menjadi turun. Padahal tidak juga, ada juga yang memang mobil Eropa dengan kilometer tinggi masih memiliki nilai jual yang sudah tinggi. Salah satunya adalah Mercy ini seri C dan seri D. Mungkin seperti itu, beda dari bengkel
sedikit mau nambahin nih. Iya. Arti kata mahal. Iya. Ya. Menurut saya mahal itu relatif, Mbak. Ya. Jadi mahal kalau dibandingkan dengan apa? Saya itu punya pengalaman. Mahal tapi bisa kebeli atau murah tapi nggak bisa kebeli, pilih mana? Mahal Bisa beli. Gitu. inti poinnya bisa kebeli. Oke, artinya kalau melihat dari apa yang saya katakan sebenarnya semua itu relatif. Jadi kalau katanya orang itu mahal karena dia memang uangnya belum pas, pasti akan ngomong mahal. Ya. Berapapun nilainya, 100.000 bisa dikatakan mahal untuk orang tertentu, bisa dikatakan murah untuk orang tertentu. Jadi semua itu relatif. Tapi yang paling penting adalah kalau kita melihat, kalau kita mau membeli sebuah mobil tadi yang saya sampaikan ya, di pertama itu belilah dari sisi value-nya, dari sisi experience-nya, yang pertama itu. Jadi kadang ada orang yang memang tidak tahu apa-apa, hanya beli sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, dia membeli karena dia cinta. Nah, ini kan dua kategori laki-laki kan ini ya. Kalau saya ngomong membeli mobil itu ibarat kita mencari istri. Betul? Ya, karena saya ini nggak tahu ya, karena saya memang bekerja. Waktu saya bersama mobil saya ke kantor dan pulang, mungkin bisa lebih lama daripada bersama istri di rumah. Mungkin di mobil saya itu ada sepatu lengkap, baju lengkap. Jadi memang tiap hari saya sama mobil, sama itu ibarat istri kedua lah, ya kan? Jadi kita membeli mobil, pada saat kita hendak membeli barang, kita harus tahu dulu yang kita mau beli ini apa, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ada baiknya. Kadang orang di Indonesia ini kan gampang sekali ikut-ikutan. Lagi musimnya daun bolong-bolong, Oh iya. janda bolong beli janda bolong semua. Lagi musimnya anthurium beli anthurium. Tapi kita nggak tahu kenapa kita harus beli itu. Nah, itu yang paling mendasar. Jadi pertanyaan kedua, pada saat kita membeli barang, kita harus tahu barang yang kita beli. Pada saat kita sudah tahu barang yang kita akan beli, kita juga akan pasti bisa meminimalisir kerugian-kerugian yang mungkin bisa muncul. Contoh ini, tadi harga Mercy dikatakan mahal, mungkin iya. Tapi harga Mercy dikatakan lebih murah, mungkin iya. Semua tergantung pada apa yang ingin kita dapatkan. Kalau saya boleh ngomong, kita beli Mercy ini, kita beli fitur yang berlimpah di Mercy. Mungkin bahkan fitur-fiturnya mungkin jarang kita gunakan atau kita ketahui. Jadi fiturnya macam-macam ya, Pak Dodi ya. Ya. Jadi semakin kita tahu, itu kita akan semakin cinta. Ya. Jadi contoh nih ya, contoh di Mercedes E, ini seri E ya. Di sedan itu Mercy itu ada 3 jenis. Ada seri C, seri E, seri Avantgarde. Di seri E-nya saja loh ya. Nanti di seri C-nya juga ada klasik, elegan, Avantgarde. Avantgarde itu seri tertinggi. Avantgarde itu seri yang paling komplit. Ibarat kalau mobil ini masih masuk kategori seri E. Artinya kalau seri Avantgarde-nya itu kacanya udah agak hijau, sunroofnya ada, fiturnya berlimpah dan lain sebagainya. Ya, bahkan Mbak Ida kalau mungkin pernah naik yang seri S, mobil kan ada seri C, seri E, seri S. Yang seri S nanti tiba-tiba kaget, kenapa kok di tempat duduknya hangat sama di belakangnya ada goyang-goyang ini? Karena ada penghangatnya. Nah, di sini memang belum. Jadi fiturnya banyak sekali. Fitur pertama kalau kita melihat barang dan kita melihat mobil ini, pastilah yang kita lihat mesin fitur, ya kan? Mungkin mesin kita nggak tahu, nanti kita kupas tuntas. Oke. Tapi yang paling awal mungkin kita bicara fitur deh. Gitu ya Pak Dodi ya. Nanti nambahin ya. Fitur apa saja sih yang ada di Mercedes ini? Ya. Jadi kalau kita mulai duduk pertama kali di dalam, yang jelas kita rasakan adalah semuanya elektrik. Nggak ada itu manual-manual, itu nggak ada. Jadi kalau kita beli Mercedes semuanya elektrik. Ya, bahkan kalau kita belum tahu pada saat kita akan ngisi bensin, ini bukanya bensin dari mana? Padahal kalau di Mercedes kunci mati itu udah otomatis tempat bensin terbuka. Tapi kalau mesin nyala itu akan kekunci. Gitu. Kemudian semuanya elektrik, baik
electric seat ya, yang bisa naik ke belakang ke depan, naik turun, itu electric seat semuanya. Kemudian untuk membuka apa namanya Pak Dudi yang belakang itu bagasi belakang itu juga elektrik ya, sama fitur-fitur lain elektrik nih ya. Kalau kita tahu untuk telepon, untuk radio semuanya sudah secara sederhana saya katakan itu sudah elektrik. Intinya tombol-tombol, nah, jadi nggak ada yang manual seperti itu. Nah, itu fitur salah satu pertama yang kelebihan dari Mercedes. Kemudian yang kedua, fitur yang mungkin tidak banyak orang tahu, bahwa setiap kaca mobil Mercedes ini sudah dilengkapi dengan anti UV untuk kategori tertentu ya. Jadi kadang ada orang yang harus pasang kaca film dulu, tanpa kaca film dia sudah ada anti UV-nya. Apalagi yang seri Avantgarde. Yang seri Avantgarde itu paling tinggi kacanya sudah agak hijau. Jadi kalau kita mau tambahkan kayak kaca film pikul sudah ya, seperti itu. Nah, itu salah satu kelebihannya. Itu asli ya Pak? Asli. Kemudian itu dari segi fitur-fitur ya, sampai hal yang paling sederhana sekali ya. Coba kalau Mbak Aida naik mobil lain, Mbak Aida mau masang headrestnya gimana? Belakang, yang di tempat duduk belakang, ditarik, tunin, gitu kan? Iya. Nah, kalau di Mercedes nggak perlu, karena di Mercedes itu ada tekanannya dari yang duduk di belakang itu tinggal perintahkan yang di depan sopirnya untuk neken, nanti headrestnya yang belakang bisa ditarik sendiri atau ditekan nanti jebrek sendiri, semuanya serba elektrik. Dan yang paling saya sukai adalah pada saat kita membuka atau menutup pintu, Pak Mercedes, itu bisa kita rasakan gitu. Nah, kokoh gitu ya? kokoh semua. Jadi kalau masuk Mercedes pasti beda sama masuk mobil lain. Baunya beda. Baunya tuh bau kulit khas kulit gitu. Ya kan? Tapi Mbak Ida nggak mabuk kan bau kulit mewah gitu? Atau sukanya yang bau plastik gitu? Ya, gitu ya. Tertarik kita sama Mercedes. Oh, tertarik ya. Mungkin Pak Dudi bisa nambahin apa? Lampu-lampunya mungkin. Tombol-tombol lampu. Yang membedakan dengan mobil-mobil mobil-mobil mungkin kelas Jepang ataupun Asia gitu ya, yang istilahnya harganya bahkan udah 400, 500 APM dengan fitur-fitur versi yang mengunggulkan versi ini apalagi? Jadi sekilas, bukan sekilas ya, hampir semuanya tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Ya. Atau Iya. Jadi kalau pada lu beli versi ini berarti nggak rugi ya, walaupun dia tahunnya udah lama tapi harganya itu nggak akan jatuh. Mungkin bisa jadi mobil-mobil yang jadi histori nanti selanjutnya gitu, yang istilahnya harganya mobil-mobil pasti. Sekarang kalau kita tanya mobil Baby Benz yang seri Masterpiece harganya berapa? Di atas 100 juta, 115. Itu tahun 95. ya. Spotlight Masterpiece Baby Benz itu harganya 115. Kemudian seri yang W210 yang New S itu yang Avantgarde masih sekitar 150 pada tahun 2000-an. Apalagi Mercy Tiger yang seri S 280 seri 280S Tiger yang gede, yang retro itu harganya bisa 150. Harganya, jadi harganya gelap karena itu adalah mobil hobi. Nah, saya lupa ngasih tahu, apalagi yang rare item, yang 2 pintu. Ya, yang di Baby Benz itu ada yang 2 pintu CE. Kemudian di New S juga ada yang 2 pintu. Dan seterusnya ya. Itu harganya gelap. Apalagi yang saya tahu, ya kemarin juga saya memang sempat nawar yang New S W210 yang 2 pintu itu masih mintanya 250 ya. Iya, minta. Padahal tahun 2002. Iya. Ya karena memang rare item ya. Ya pokoknya kalau naik itu kelihatan ganteng lah, isi kulit hitam jadi putih gitu.
pesek jadi manjur gitu ya. Mungkin kalau saya bilang sih beli Mercy ini salah satu beli mobil yang tidak merugikan ya. Istilahnya orang kan kalau bermindset beli investasi mobil itu kan nanti turun terus ya. Mungkin Mercy ini bisa jadi mobil legenda kali ya Pak. Jadi Asal dia- satu perawatannya bener, ya kan? Jadi tadi saya ngomong kita pada saat beli barang itu kan kita harus benar-benar tahu. Bagaimana kita tahu dengan kita cinta. Nah, kalau udah kita beli ya kita rawat. Jangan habis dibeli didiamin. dirawat ya. Iya, gitu, Namanya Pak. istri ya Pak. Istri itu dirawat, Iya. mobilnya juga harus Ya dirawat. beliin bedak dong, Oh, sebulan iya. sekali dipoles, gitu. Tapi ngomong-ngomong kopinya Oh, bagus juga. iya. Ya. Kopinya silakan Pak Dodi, Pak Danu diminum Oh iya, ya. iya, iya. Haus. Iya. Biar nggak dingin ya. Nah, tapi kok kosong ya? Oh iya, Kosong. makanannya tolong Nggak ada makanan. Ah. kru Jampas Lovers ya. Tolong Jampas Channel ya. Hari ini kita karena pemateri kita juga hebat ya, sangat detail dan sangat apa ya, kalau saya bilang hatam banget terkait dengan Mercy ya. Jadi kita sediakan yang ya walaupun nggak seberapa ya Pak Danu, Pak Dodi harganya, tapi lebih nikmat lah dimakan sore-sore hari. Nah, tadi kan saya ngomong bukan mata harga, tapi value dan experience. Oke. Iya. Nah, kita akan sapa dulu Pak Danu sama Pak Dodi, silakan sambil dimakan ya, sambil diminum kopinya. Kita lihat dulu para Jampas Lovers yang sudah tanya-tanya nih di YouTube-nya kita, live YouTube ya. Ada Rian Kreatif Media nih ya yang ditunggu-tunggu. Oke, ada Jeruk Limo Racing, guru master mesinnya turun gunung. Wah, ya. Jadi Apa tadi mas? guru master mesinnya turun gunung. Jadi habis betapa turun Pak. Menyalurkan ilmu-ilmunya. Oh. Gurunya emang siapa? Ya ini dua. Oh Ada gitu. dua. Gak ada guru lah. Kita sama-sama kok. Enak nih. Ardi Nazarudin, Master Mercy, mantap ya. Rianti Emelia, telat saya, wah telat apa nih? Telat apa nih kira-kira Pak? Gak tahu. Oh nggak tahu ya. Rianti Emelia, telat saya, wah telat apa nih? Ya, Online mobil. telat online ya. Iya, jadi untuk Jampas Lovers yang ada di luar sana jangan sampai ketinggalan ya. Maksudnya kita bahas yang ada di sini, jadi jangan sampai ketinggalannya itu nanti setelah video ini publish ya, mana tahu ada pertanyaan yang tidak sempat ditanyakan, bisa ditanyakan sekarang ya. Terus ada Limo-Limo, masternya Salum Japos, ya, behind the scene Salum Japos nih. Terus Bunga Adinda ya, betul sekali Dek, mantap banget kalau pakai mobil bersejarah tuh ya, mobil legenda. Bunga Adinda lagi, ya Allah semoga saya bisa dapatkan Mercedesnya, amin. Amin. Amin, saya juga ya. Oke, terus ada Puspita Ramasita, lihat interior dalam mobilnya yang canggih dong. Ya nanti kita akan lihatkan nih ya dalamnya. Tapi sebelum itu untuk Jampas Lovers yang ada di luar sana, misalnya ada pertanyaan lagi kita masih buka ya question and answer-nya nanti di kolom live kita, jadi tinggal tulis saja di situ, nanti kita akan bacakan lagi. Oke, itu untuk dari Jampas Lovers nih ya Pak Dodi sama Pak Danu. Kita lanjut. Nah, jadi itu tadi kita udah bahas ya sejarahnya dari Mercedes ya, dari lambangnya kenapa 3 ya, terus yang kenapa berubah orangnya 3 orang ya, itu sahabat ya Pak Dodi ya tadi ya. Ya nggak tahu saya. Ya, 3 orang ya, terus mulai masuk ke Indonesia dan sekarang juga masih apa ya, masih menjadi mobil legenda dan masih banyak dicari juga sama sama customer ataupun orang-orang yang ada di luar sana ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita bahas Mercy hari ini? Memang Bluebird itu apakah keluarga juga ya? Bluebird ya?
jual di showroom Japos? Mau yang Pak Dodi Pak Danu atau yang mau yang menenangkan atau menyenangkan? Yang menenangkan. Oh, yang menenangkan. Iya. Oh, menenangkan. Berarti Pak Dodi yang menenangkan. Iya, silakan. Gimana Pak Dodi? Tipe yang kita jual nih? Sebenarnya stok saat ini di Japos jika tidak dari tipe ini ada 3, yaitu seri C, seri E, dan facelift itu yang XL ya. Nah, untuk yang XL sendiri itu tahun 2015 ya. Tahun dari yang pertama dari seri C itu ada tahun 2012 dan tahun 2013. Nah, tadi di sini harganya mahal. Oh iya. Murah ya? Murah. Saya baru tahu nih update terakhirnya. Emang Ternyata harganya murah ya. Ya, nah, teman-teman Japos Lover kalau di luaran kita punya stok versi C200 2012 itu dengan harga bandrol saat ini 180 juta. 180 juta. Ya. Kalau ada yang BP sore ini nih, diskonnya bisa sampai 12.500.000. 12.500.000. Ya, untuk sore ini ya. Ya, sambil kita melihat dari tipe E-nya. Untuk tipe E-nya, seri E-nya sendiri dibanderol di tahun 2013 itu seharga 195 juta. 2012 ya? 2012 195 juta dan 2013-nya dibanderol di angka 225 juta. Diskonnya pun sama. Jadi tadi kalau kita bicara mobil yang ada di belakang yang paling ujung tahun 2012 dengan harga 180 juta dipotong diskon 12.500.000, kira-kira harganya jadi berapa ya? Ternyata masih sejajar dengan mobil-mobil second yang ada saat ini. Mungkin bisa dibilang yang C itu ini ya, yang C ya. Ya. Nah, ini yang C ya teman-teman ya. Japos Lover ya. Yang ini yang C nih. yang paling ujung. Nah, jadi tahu ya. Jadi kalau yang seri C yang bentuknya lebih kecil yang seperti ya, seperti seri C. Kemudian kalau yang tengah ini Ini seri E. dari ini C200 CGI tahun 2012 ya. Ini Di sebelahnya ada seri E CGI juga tahun 2013. Ya. Diskonnya pun sama 12.500.000. Ya. Tinggal Japos Lover berapa angka mahal yang bisa dibayarkan untuk seri B dan seri C-nya untuk sore ini dengan diskon 12.500.000 ya. Kalau di seri C angkanya sekitar 168 dengan juga dipotong diskon 12.500.000. Sebenarnya dengan harga mobil Asia dengan tahun sedikit berbeda 2-3 tahun, mobil prestis dengan versi ya mungkin nanti kita bisa lihat dalamnya ya. Jadi kalau yang seri C ini ada 2012 dan 2013. 2013, seri E ada 2012 dan 2013. Yang dan untuk FL pun ada di tahun sama E FL itu apa Pak Dodi? ya facelift ya facelift tahun 2015. Harganya 445 juta. Oke, kalau tadi yang 2012 seri C C200 Ya. CGI 2012 Harganya 180 juta. udah diskon belum? Belum Pak. Belum. Oke, jadi kalau seri C200 itu tahun 2012 180 Ya. dikurangi 12 12. berarti 160-an dong ya? Iya Pak. Wah, luar biasa banget itu ya. 160 udah dapat gini ya, Sudah dapat versi. Ya. 160-an ya? Betul Pak. 160 sudah dapat Gila. Ini memang untuk cari yang kincong-kincong lagi dapat ya gini ya? Betul Pak. Gitu ya. Kalau 2013-nya Ya, 2013-nya harganya di 195 juta. dikurangi diskon Ya, sama 12.500.000. berarti 195 kurangi itu 178. 70-an Pak. Bulan. 170-an. berarti kurang lebih tahunnya beda 10 juta ya? Betul ya gitu ya? Tiap tahun Kalau ini 160-an,
2012, 2003 lebahnya 170-an. Kalau ini kalau mau naik lagi nih ya. Ya, ini dari sisi tipe seri ini yang lebih elegan, yang lebih besar. Ya, saya rasa Pak Danu lebih cocok pakai yang elegan nih. Elegan. Yang Atau pakai facelift? ya, facelift. Ya. Tidak lama lagi akan naik ini. kalau ini harganya berapa ini? Nah, Yang mana? untuk seri E 2012. 2012 harganya 215 juta. Oke. Untuk yang 2013-nya 225 juta. Sama ya sih 10 juta. Ini Belum 10 juta. dipotong. Belum. 12,5 juta ya. Belum. Ya. Kalau facelift Facelift 2015 dengan harga 445 juta. belum dipotong diskon Belum ya dipotong Pak. diskon. Nah, tadi kan ini semuanya berarti CGI ya. Iya, iya. CGI ya. Yang membedakan mobilnya dengan masih kompresor ada nggak sih Pak sekarang? Saat ini top kompresor sudah solot. Solot ya. Betul. Bisa. Jadi ini generasi penerusnya dari mesin W212. CGI ya. CGI. Panjangannya apa itu ya Pak? Nanti kita jelaskan pada saat dengan mobilnya ya, supaya teman-teman bisa lover tetap di depan. Jadi yang punya budget dan pengen membeli barang value ya legenda dan story beli mobil, berarti salah satu rekomendasinya mobil Betul, Mercy ya. betul. Dengan harga yang terjangkau, dengan servis yang lebih bagus. Lebih bagus ini ya. Itu hanya di Bluebird seperti ini ya, jual harga segitu kali ya Pak? Menarik sekali ya. Pokoknya saya gampangnya sederhana. Seri C 160-an. Iya. Seri E 170-an. 180-an. 90 sampai 200, 190-an. Facelift 430, 430, luar biasa banget ya. murah dan apa namanya? Ya udah dapat mobil yang elegan ya. Ya, Udah- sekali lagi kalau saya melihatnya harga itu relatif. Nanti kita bisa lihat compare kalau 160 fiturnya apa dibanding dengan yang ada aja. Kan gitu bisa kita bandingkan kan? Dan ini semua fitur dan apanya berfungsi ya Pak? Ya. Ini ya. Jadi nggak takut apa namanya? Murah harganya, ternyata mati semua fiturnya enggak ya? Ya. Tapi berfungsi semua ya. Oke, untuk Japas lovers yang ada di luar sana nih ya, ini info bagus buat semuanya. Jadi yang pengen mobil Mercy ya, yang pengen punya mobil dengan tingkat value atau prestis yang lebih tinggi ya, dengan harga yang cukup terjangkau, boleh nih ya kunjungi showroom Japas nih ya. Setiap hari Senin sampai Minggu kita buka ya, mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore kali ya, sore atau malam juga bisa ya. Kalau saya melihatnya kita buka 24 jam. 24 jam. Nah, sekarang ini Pak Danu, apa kita coba? Saya lihat nih customer pasti pada penasaran nih Pak. Pada nunggu ya? Pada udah nunggu nih. Sebenarnya inti poin kita ini yang paling ditunggu-tunggu itu adalah melihat unitnya nih. Ya, fitur-fiturnya tadi kan udah dijelasin ya. C-nya, E-nya seperti apa, yang membedakannya seperti apa, terus mesinnya gimana ya, terus interiornya seperti apa. Tadi kan ada yang nanya ya, interiornya dong dilihatin gitu ya. Nah ini pasti pada penasaran nih semuanya. Untuk Japas lovers yang ada di luar sana nih. Oke, semuanya tadi sudah dijelaskan dari sisi interior dan eksterior. Kapan lagi? Yuk teman-teman semuanya yang ada di luar, pencinta Japas lover semuanya, kapan lagi kita bisa memiliki mobil yang elegan dengan harga yang terjangkau 160 jutaan, sudah bisa kita bawa pulang satu unit Mercedes-Benz ya, baik dari yang muda, yang tua, ataupun dari teman-teman yang berjiwa milenial. Sangat pantas rasanya dengan bersanding dengan Mercy ya. Sangat pantas bersanding dengan Mercy. Buruan, stok kita juga terbatas. Segera dapatkan diskon dan promonya di showroom Japos di Jalan Raya Cipto Mangunkusumo nomor 3A, Ciledug, Peninggalan Tangerang. Yuk segera datang, segera dibayar maharnya ya Bu Aida ya.
segera dibayar supaya apa? Kita membuat showroom Japos dan penggemar-penggemar dari Japos Lover lebih merasa memiliki mobil-mobil X dari Bluebird. Ini kayak penggemar Pak Danu nih banyak kali ya. Ada Anggario Niko, ya, hadir Pak Danu ya. Sampai juga dong Pak. Halo. Siapa? Halo Niko. Oh gitu ya. Oke, ada tadi Bunga Adinda. Oke, terima kasih jawabannya. Sebab yang sering saya takutkan pengecekan radiator jika saya lupa ngeceknya ya. Alhamdulillah kalau program ini di live YouTube hari ini khusus di pembahasan Mercy yang sangat informatif, bisa memberikan banyak informasi ke para Japos lovers yang ada di luar sana. Dan semoga dengan adanya kegiatan ini, program ini bisa bisa menjadi ladang diskusi kita bersama juga ya, dan menjalin hubungan juga antara Japos lovers dan showroom Japos gitu ya. Akhir kata cukup sekian mungkin Pak Danu sama Pak Dodik ya. Hari ini saya sendiri sangat berterima kasih ya, sangat berbeda perbincangan kita hari ini dibarengi kopi, snack ya, yang sederhana tapi pembahasannya sangat sangat penting ya, sangat informatif seperti itu. Oke, sampai jumpa di pembahasan ya di live streaming kita berikutnya di hari Jumat, tetap di jam 4 sore ya, bincang-bincang sore bareng Showroom Japos Channel ya. Jangan sampai ketinggalan untuk minggu depan, dan setiap harinya kita juga akan share informasi-informasi yang sangat informatif juga terkait dengan produk yang dijual sama Showroom Japos ataupun Bluebird. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, saya Aida undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Japos lovers. Bluebird. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah, saya Aida undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Japos lovers.